Wa alaika bil iksari minal istighfar. Nasihat berikutnya adalah wa alaika, dan prinsipkanlah dirimu, tetapkanlah bagimu, wajibkan di atas dirimu bil iksari, dengan memperbanyak minal istighfari, daripada istighfar. Kapan tuh? Ana al-laili, di sepanjang malam, wa ana an-nahari, dan di sepanjang siang. Istighfar semalam suntuk, istighfar sepenuh siang. Wala siyama indal ashar, apalagi ya, indal ashar, ketika di waktu subuh, waktu sahur, di waktu pagi sebelum subuh datang, apalagi di waktu itu. Nah, seperti itu ya. Jadi, nah itu waktu menjelang subuh, ya, menjelang subuh itu itulah waktu-waktu yang luar biasa. Dan biasanya istighfarnya itu ketika dia telah menyelesaikan sholat hajat atau sholat tahajud, sampai menunggu masuknya waktu subuh. Nah, di istighfar, astagfirullahaladzim, min kulli dzambin astagfirullahaladzim. Gitu aja udah, astagfirullah, 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 astagfirullah. Begitu aja dah. Begitu tuh, bisa sepanjang malam dan sepanjang siang. Terutama kau apa namanya, ketika kau berada di waktu sahur, di waktu yang sebelum subuh, di waktu sebelum subuh. Gitu tuh ya. Lalu apa sih itu manfaat faedah bagi orang yang sering beristighfar? Waqad qala, dan sungguh telah bersabda. Siapa yang bersabda? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Nabi telah bersabda. Ini janji Nabi. Nabi tidak pernah ada kata dusta. Ya, karena Nabi punya sifat as-sidqu, siddiq. Nah, kata Nabi bagaimana? Man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimkan istighfar, senantiasa dia beristighfar. Lalu ja'alallahu lahu, ja'ala, maka menjadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya. Allah Subhanahu wa taala jadikan dirinya, jadikan bagaimana nih? Min kulli hammin, terhadap tiap-tiap kecemasan, kesusahan, farajan, ada solusinya, ada lapangnya. Begitu. Wa min kulli diqin makhraja, dan terhadap daripada tiap-tiap kesempitan, kesusahan sama juga dah begitu. Makhraja, ada jalan keluarnya. Yang terakhir, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberikan rezeki kepadanya min haitsu la yahtasib, dari sisi yang ia tidak duga-duga. Nah, seperti itu. Dari arah yang ia tidak sangka. Dari mana ada aja dari rezekinya dah. Pokoknya kan kalau ada kadang-kadang ada orang yang mengeluh, apa saya kok susah banget, rezekinya susah banget. Nah, kuncinya gampang. Banyak-banyak istighfar. Nanti ada jalan keluar. Ada jalan keluar, ada solusi, dan pasti tuh Allah memberikan, pasti Allah memberikan rezeki dari arah yang ia tidak duga. Ada aja, gampang aja itu rezekinya. Gitu, baik rezeki kesehatan, rezeki ketenangan, rezeki kenyamanan, ataupun rezeki harta benda. Begitu tuh ya, rezekinya gampang. Nah, apa itu sebabnya? Banyak istighfar. Nah, kalau dia banyak istighfar, berarti diingat kepada Allah. Kalau dia beristighfar, berarti dia takut dengan dosa. Kenapa? Karena dia beristighfar. Kalau dia beristighfar, berarti dia selalu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Dari mana? Dari beristighfar. Ketika mulutnya dan hatinya beristighfar, pasti dia paham dan tahu setelah sadar kalau dia tidak akan melakukan dosa. Kenapa? Karena isi daripada istighfar itu kan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti dia lagi ingat Allah. Dan pasti dia tidak mau, istilahnya dia tidak mau melalaikan perintah Allah. Kenapa? Karena lagi ingat Allah. Ingat dari mana dasarnya? Istighfar. Nah, oleh karena itu istighfar itu menjadikan kita
terbebas dari susah, terbebas dari cemas, terbebas dari sempit, galau, resah, gelisah. Seperti itu. Iya, benar gak? Benar kan? Jadi terbebas tuh dari terbebas. Enak aja udah. Artinya apa? Hidupnya penuh keberkahan. Gitu. Nah, yang enak lagi tuh rizki akan datang dari mana saja arahnya. Gitu. Dari kanan, dari kiri, depan, belakang, dari atas, dari bawah, enak aja dah. Gitu. Seperti itu ya. Nah, kemudian apa nih Habib Abdullah Al-Haddad mengajarkan kepada kita? Wa aksir. Perbanyakilah. Perbanyak. Antakula engkau mengucapkan. Mengucapkan apa nih? Bagaimana yang harus kita ucapkan? Kata Habib Abdullah Haddad, sahib Ratibul Haddad. Rabbighfirli wa tub alayya. Innaka antat tawwabur rahim. Banyak-banyak ucapkan itu. Kalau mau rezekinya gampang, terbebas dari susah, terbebas dari resah, terbebas dari sempit pikiran, sempit hati, sempit rezeki. Ucapkan itu, Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Tuh, ucapin tuh. Dan ketika lagi sujud ketika sholat apa? Semua sholat, baik sholat sunnah maupun sholat fardu, sholat wajib. Ucapkan tuh, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, rabbi firli wa tub alayya. Begitu. Ucapkan itu di akhir setiap kita membaca tasbih saat sujud pertama, sujud kedua, pada rakaat pertama, pada rakaat terakhir baca ya, Rabbighfirli wali walidayya, boleh. Rabbighfirli warhamni. Jadi juga nggak apa-apa. Nanti ada permohonan ampun. Wa tub alayya. Biasakan minta ampun ketika sujud. Rabbana ighfir lana dzunubana wa tub alaina. Rabbana ighfir lana dzunubana wa tub alaina. Itu boleh nggak apa-apa. Boleh gak dibaca? Boleh, karena itu kan dari hadis. Ya. Rabbighfirli wali walidayya, seperti itu juga nggak masalah gitu kan. Dalam setiap sujud, Rabbana atina fid dunya hasanah, boleh. Asal jangan doa-doa yang tidak maksur, doa-doa yang bukan dari Al-Qur'an Al-Hadis, jangan ya, jangan bisa membatalkan sholat karena itu bukan berasal dari Quran dan hadis, jangan. Jadi doa-doa yang ada di Quran dan hadis. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah saya. Wa tub alayya, dan juga terimalah taubat saya. Innaka, bahwa sungguhnya engkau ya Allah, anta ya engkau ya Allah, at-tawwabu, zat yang maha menerima taubat, ar-rahim, dan zat yang maha memberikan kasih sayang. Gitu ya. Waqad, dan sungguh, kanu adalah mereka para sahabat. Kanu itu kan jamak, maksudnya para sahabat. Waqad kanu, dan adalah para sahabat Nabi itu ya'uduna li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya'uduna, mereka para sahabat itu menghitung li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min hadza zikrul mubarak, dari zikir yang penuh berkah ini, fil majlisil wahid, dalam satu dudukan, dalam satu majlis, maksudnya dalam satu halaqah begini nih, mama seperti itu. Sahabat memperhatikan Rasulullah itu membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim dalam satu majlis, dalam satu dudukan, dalam satu ruangan duduk itu, qariban min mi'ati marrah, hampir mencapai 100 kali. Jadi lebih dari 70 kali. Apa yang Nabi baca? Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu dibaca begitu sampai tembus angka 100. Kalau Rasulullah 100 itu dibaca 100, ya udah banyak banget. Nggak perlu istighfar juga udah pasti kan maksum. Kan Rasulullah kan maksum. Artinya Rasulullah itu nggak mungkin
merasuk dosa kecil, apalagi dosa besar ya nggak mungkin. Orang dijaga kok dari maksiat, dia dijaga dari dosa-dosa. Kalau 100 sampai 100 dia baca, itu kan banyak banget. Nah dia nggak ada dosanya, udah dijamin nggak dosa gitu. Nah kalau kita ini kan banyak dosa, udah pasti. Mahal khotawan nisyan, 100 dikit. Kalau orang banyak dosanya, beratan dosanya sama timbangan badannya kan gitu. Banyakan dosa. Kalau kita baca 100 dikit, kalau Rasulullah banyak. Para sahabat banyak. Gitu Nah, kalau para wali Allah itu menunjukkan kewaliannya terkadang karena mereka manusia biasa, sekali itu ada yang 1000, ada yang 5000, ada yang 33.000 sekali baca zikir. Nah, kita nggak kuat dah makom mereka gitu. Kalau kita misalnya 100 aja jarang, 70 jarang gitu kan. Nah, Rasul tiap hari. Kira-kira kita bisa kan ngikutin. Apalin Robbi Firli. Waktu balayah. Innaka antat tawwabur rahim. Berapa kali sehari? 100. Dikit? Dikit. Kalau Rasul, Rasulullah dikit. Ya gini aja dah. Baunya habis zohor 20. Dalam hati aja. Ya kan kita habis doa nih. Kita habis doa umpama. Habis doa. Habis doa selesai. Walhamdulillahirabbil alamin. Jalan atau gimana? Atau keluar dari masjid. Atau keluar dari sholat. Dalam hati aja baca 20 kali. 20 kali. Kali 5. 100. Sehari semalam 100.